lain juga dapat berarti ijab qabul, yaitu akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Nah, sudah paham kan pengertian tentang pernikahan atau nikah? Jadi, tujuan pernikahan dalam Islam yaitu melaksanakan sunnah Rasul, di mana untuk dijauhkan dari hawa nafsu atau maksiat. Yang kedua yaitu memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Sangat dianjurkan bagi seorang yang telah mampu menikah untuk menjauhkan naluri manusia, di mana naluri manusia yang biasanya bergantung pada hawa nafsu saja. Jika hawa nafsu itu dipenuhi atau dilanjutkan kepada jenjang pernikahan, maka yang didapatkan adalah suatu yang positif. Namun jika naluri tersebut tidak dipenuhi dengan jenjang pernikahan, maka akan terjerumus kepada kemaksiatan. Dan yang ketiga yaitu penyempurna agama, yaitu agar ibadah seseorang menjadi kuat atau kokoh. Yang keempat yaitu menguatkan ibadah sebagai benteng pokok akhlak manusia. Dan yang kelima yaitu memperoleh ketenangan. Yang keenam memperoleh keturunan. Dan yang ketujuh yaitu investasi di akhirat, di mana jika seorang anak yang telah dinikahkan oleh orang tuanya, maka itu merupakan tabungan bagi orang tuanya. Apabila anak yang dinikahkan yaitu anak yang soleh, maka hal tersebut merupakan investasi bagi orang tuanya nanti ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang perwalian. Disimak, terima kasih. Alhamdulillah, dan yang bab kedua sudah saya bahas sebelumnya, bahwasanya saya akan menjelaskan tentang perwalian. Menurut istilah fikih, yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama apabila seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Biasanya di sini yaitu yang dimaksud perwalian yaitu untuk menikahkan seorang anak atau sepasang anak laki-laki dan perempuan. Wali nikah adalah orang yang menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan aturan Islam. Wali ini memiliki kedudukan yang penting dalam suatu pernikahan, bahkan bisa menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut. Jadi wali di sini sangat penting dalam suatu pernikahan. Dalam wali itu ada dua macam wali yang digolongkan dalam garis besar, yaitu wali nasab sendiri atau yang berhubungan darah seperti keluarga atau kerabat, dan yang kedua yaitu wali hakim, yang berarti laki-laki yang diberi kuasa atau hak untuk menikahkan dalam keadaan dan sebab tertentu. Yang bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan yaitu yang pertama ayah kandung, yang kedua kakak dari pihak ayah dan sekeluarga ke atas, dan seterusnya ke atas maksudnya. Yang ketiga saudara lelaki kandung seayah dan seibu. Yang keempat saudara lelaki seayah. Yang kelima anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Yang keenam anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Dan yang ketujuh paman saudara ayah kandung. Kedelapan paman saudara ayah seayah. Yang kesembilan anak laki-laki dari paman kandung. Yang ke-10 anak laki-laki dari paman seayah, dan 11 yaitu wali hakim. Syarat wali di sini yaitu yang pertama Islam. Jadi jika wali tersebut tidak Islam maka tidak sah dalam suatu pernikahan tersebut. Yang kedua yaitu baligh. Yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima laki-laki, dan yang keenam adil, dan yang ketujuh yaitu cerdas. Jadi itu merupakan syarat-syarat wali dalam menikahkan suatu anaknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dalam kesempatan selanjutnya saya akan menerangkan tentang al-muharramat. Terima kasih. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwasanya saya akan menerangkan tentang bab al-muharramat. Al-muharramat jamak dari kata muhrim, yaitu artinya wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Al-muharramat terbagi menjadi dua golongan, yaitu al-muharramat selamanya dan al
bagian, yaitu satu dari pihak keturunan atau nasab, yang kedua dari sebab menyusui, yang ketiga haram karena perkawinan, yang keempat haram karena sumpah li'an. Dan yang kedua yaitu al-muharramat sementara atau wanita haram sementara selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Di antaranya yaitu 1. Dua wanita bersaudara haram dinikahi lelaki dalam waktu bersamaan atau dimadu. Jadi jika seorang lelaki ingin memadu saudara sekandung, mbak dan adik, biasanya itu tidak boleh secara bersamaan karena itu termasuk wanita yang haram sementara untuk dinikahi. Yang kedua yaitu wanita yang terikat dengan laki-laki lain, maksudnya itu dia sedang punya suami namun dia masih belum menikah dengan seorang laki-laki lain, namun dia itu tinggal dengan orang tuanya sehingga dia itu ada orang yang melihat seperti sudah tidak mempunyai suami, padahal dia sudah mempunyai suami namun tidak ada ikatan perceraian di dalamnya. Yang ketiga yaitu wanita yang masih dalam masa iddah. Yang keempat yaitu wanita yang masih dalam keadaan talak 3. Yang kelima wanita yang sedang ihram. Yang keenam yaitu wanita yang musyrik. Jadi wanita yang musyrik ini termasuk wanita yang haram sementara, sehingga setelah dia taubat maka wanita tersebut boleh dinikahi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang putusnya perkawinan dan sebab-sebabnya. Baik, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya yaitu Desi Malasari. Di sini saya akan menerangkan tentang putusnya perkawinan dan sebab-sebabnya, yaitu dalam putusnya perkawinan atau lebih disebut perceraian, yaitu dalam istilah ahli fikih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah yaitu berarti bercerai, yaitu lawan dari perjanjian. Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri. Meskipun talak itu diperbolehkan oleh Islam, namun Islam juga menganggap bahwasanya perceraian tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Jadi kita tidak boleh mudah menghukumi sesuatu itu, meskipun diperbolehkan kita juga harus memikirkan sebab akibatnya setelah kita melakukan perceraian tersebut. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan. Yang pertama talak, yang kedua khulu, yang ketiga syikok, yang keempat fasak, yang kelima talik talak, yang keenam ilak, yang ketujuh bihar, yang kedelapan li'an, dan yang keempat kematian. Jadi itu sebab-sebab mengapa suatu perceraian itu terjadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menyimak video saya dan penjelasan saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan pengertian yang kurang jelas. Semua itu sepenuhnya karena pengetahuan saya yang mungkin kurang meluas, jadinya saya hanya bisa menjelaskan sedikit tentang bab-bab yang pertama pernikahan, yang kedua yaitu al-muharramat, yang ketiga sebab-sebab putusnya